Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari toko Berkah Makmur Jaya akan mempresentasikan final project kami, yaitu dealer motor Berkah Makmur Jaya. Perkenalkan, nama saya Raka Arya Baskara dengan NIM 24090138. Saya Izzer Diansyah, NIM 24090071. Saya Agal Gunawan, NIM 24090081. Saya Najwa Gereka Zahra, NIM 24090082. Saya Yusuf Ramadhani, NIM 24090105. Saya Najwa Gereka Zahra sebagai database dan membantu dalam mengcoding dan mendesain. Nah, di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang database-nya. Pada proyek ini, database digunakan sebagai pusat penyimpanan data agar seluruh proses dalam sistem dapat terintegrasi dengan baik. Nah, di sini saya membuat database itu, saya memberi nama BMJ. Nah, di sini terdapat beberapa tabel. Nah, yang pertama ada tabel transaksi, tabel motor, tabel pegawai, pembayaran, dan transaksi. Nah, di sini saya akan memberi contoh dari tabel pegawai. Nah, di tabel pegawai ini terdapat beberapa kolom. Ya, yang pertama ada ID pegawai, yang kedua ada nama, username, password, dan terakhir ada jabatan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menghubungkan API login database dengan NetBeans. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghubungkan API login database dan NetBeans. Nah, di sini ke koneksi Java. API itu kumpulan library standar Java untuk membangun aplikasi dan kumpulan antarmuka khusus yang digunakan untuk mengembangkan modul atau plugin bagi ide NetBeans itu sendiri. Nah, di sini kita ke yang pertama ada package import ini. Nah, di sini kita supaya bisa menyambungkan file-file yang ada di database. Selanjutnya itu public static connection Go. Go ini adalah metode untuk menyambungkan file-file dari database ke NetBeans ini. Selanjutnya ada tree chart. Nah, di sini tree chart itu untuk mengelola kesalahan saat runtime agar program tidak berhenti mendadak. Nah, di sini ada set server name, yaitu localhost, set database. Nah, database kita itu namanya BMJ. Kemudian ada set router, kita ke root, set password kita kosongkan. Nah, di sini di bagian ini jika terjadi error maka akan muncul tulisan gagal terhubung. Di sini langsung saja ke bagian adminnya. Nah, di sini kita kasih username-nya yaitu admin dan passwordnya itu admin. Dan kita login. Nah, di sini ada manage user. Di manage user itu kita bisa menambahkan namanya yaitu Najwa. Username-nya kita kasih nama Awa dan passwordnya itu admin1. Lalu kita simpan. Nah, di sini muncul ada data pegawai berhasil disimpan. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya nama Najwa yang tadi kita tambahkan, jabatannya itu kasir, username-nya itu Awa dan passwordnya itu admin1. Nah, di sini kita juga bisa mengedit. Nah, di sini kita bisa klik untuk mengedit, kita klik di bagian Najwa-nya, lalu kita klik edit. Nah, di sini kita bisa ubah. Contoh saya akan merubah jabatan menjadi manager. Nah, selanjutnya kita simpan. Nah, setelah kita simpan, di sini akan muncul lagi berhasil merubah data, artinya data sudah dirubah. Nah, kita klik OK. Nah, di sini Najwa ini yang tadinya jabatannya itu kasir saya ganti menjadi manajer. Kemudian di sini sudah terganti menjadi manajer. Nah, selanjutnya kita akan menghapus data yang sudah kita tambahkan. Kita klik datanya, lalu kita ke ini bagian hapus atau delete. Nah, kita hapus. Dan di sini muncul tulisan hapus data user. Apakah Anda yakin ingin menghapus data Najwa? Di sini juga pastikan datanya yang akan dihapus sudah benar. Nah, kita coba hapus. Nah, setelah kita klik hapus, nanti akan muncul data ini berhasil dihapus atau ada tulisan berhasil menghapus data. Kita klik OK aja. Nah, di sini nama yang tadi kita tambahkan itu sudah tidak muncul lagi. Selanjutnya di sini kita coba search, kita cari. Nah, di sini kita akan mencari nama Vito. Nah, di sini muncul nama yang namanya Vito itu Vito Siregar gitu. Kemudian kita refresh. Nah, kemudian kita refresh kembali lagi ke sini. Selanjutnya ke manage produk. Nah, di manage produk ini kita bisa menambahkan, kita seperti yang ada di manage user. Di sini kita bisa klik tambah. Nah, di sini kita tulis ID motornya ke M005.
tipenya kita asal aja, tahunnya juga kita asal, warnanya kita hitam, harga beli asal, harganya kita asalin saja, stoknya ada 10 misalkan, kemudian kita simpan. Di sini muncul data berhasil disimpan, artinya data yang kita tambahkan sudah tersimpan. Nah, di sini juga bisa menghapus, mengedit. Di sini kita klik yang sudah kita tambahkan, kemudian kita edit. Nah, di sini kita edit bagian merek, contohnya bagian merek. Kita ke bagian Kawasaki, kemudian kita klik simpan. Nah, di sini akan muncul tulisan data berhasil diupdate, artinya data yang tadi kita rubah itu sudah diupdate atau udah berubah. Nah, kita bisa lihat, kita klik OK. Nah, di sini yang tadinya mereknya Honda menjadi Kawasaki. Nah, di sini juga bisa menghapus. Ada hapus. Nah, di sini kita akan menghapus. Nah, di sini jika sudah dihapus, ada tulisan lagi, data itu sudah berhasil dihapus. Kita klik OK, lalu kita ke refresh. Nah, kita bisa juga search, kita mencari merek Yamaha. Nah, yang muncul itu hanya yang mereknya Yamaha, yang lain itu tidak muncul. Nah, kita refresh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang error handling. Nah, di sini kita contoh tambah. Nah, di sini kita kosongkan bagian ID motor, tipenya kita asal, tahunnya juga, kemudian warna, kemudian harga beli, kemudian harga, kemudian stok, kemudian kita simpan. Nah, di sini terdapat tulisan error data transient for column harga at row, artinya ada yang kita belum isi, jadi muncul error karena tadi kita tidak mengisi ID motor. Nah, kita off, kemudian kita klik ke ID motor, kemudian kita tambahkan ID motornya, lalu kita simpan. Nah, di sini harga juga terdapat error lagi, kita rubah lagi di bagian harga, kita klik OK, kemudian kita ubah di bagian harga. Nah, kita simpan. Nah, di sini data sudah berhasil disimpan, kita off saja. Saya Adi Septiansyah, NIM 2409071. Sini saya mendapat bagian transaksi. Nah, pertama saya itu menggunakan OP itu inherited, contohnya pada topik sini transaksi. Karena transaksi itu adalah turunan atau anak dari kelas cPanel. Lalu saya menggunakan OP enkapsulasi, contohnya itu ada pada ini simpan transaksi. Ini saya membungkus semua validasi di metode simpan transaksi. Nanti metode simpan transaksi ini dijalankan pada button sini simpan transaksi di bagian sini. Lalu untuk logic dan control statement itu ada pengkondisian seperti if atau else. Contohnya itu di bagian ini stok sisa. Jadi ini stok sisa ini untuk mencegah penjualan barang kosong. Jadi kalau misalnya stoknya 0, jadi ada notif muncul bahwa stoknya itu habis. Untuk bagian GUI atau graphic user interface, saya menambahkan keylists pada ini teks jumlah. Nah, ini keylists. Jadi saat kita masukkan jumlahnya berapa, nanti harganya itu langsung muncul tanpa kita ngetik harganya. Lalu untuk bagian JDBC atau database connection itu ada di dalam metode simpan transaksi. Nah, jadi di dalam metode simpan transaksi ini, ketika kita klik tombol simpan, itu akan ada 4 aksi database sekaligus. Nah, aksi yang pertama itu ini simpan data transaksi. Lalu aksi yang kedua ini simpan transaksi data pembayaran baru. Yang ketiga ada simpan rincian atau data transaksinya. Lalu yang keempat itu ada reset. Kita reset, terus kita memunculkan struk. Nah, lalu udah bagian error handling. Saya ini kan sudah menggunakan try and catch. Ini try, ada catch-nya. Nah, catch ini saya menggunakan option field, show message dialog. Nanti ketika ada error muncul dialog. Nah, muncul gagal simpan dan error message-nya. Sekarang kita coba jalankan fungsi-fungsinya. Baik, yang pertama kita login dulu sebagai kasir. Yes. Oke, sudah masuk ya. Ini tadi yang dibuat oleh teman saya bagian login. Lalu kita transaksi. Nah, contoh kita pilih orang. Nah, ini bikin yang kiri list, saya coba klik 2, nanti akan muncul subtotalnya. Nah, kita buat belinya. Nah, ini juga saya tambahkan kiri sini tadi ya, untuk bayar. Jadi kembalinya langsung muncul, misalnya uangnya 50 juta. Nah, kembalinya langsung muncul. Lalu tadi kita tombol simpan, ada GBC nya, itu update. Lalu kita insert datanya dan munculkan struk.
Nah, ini sudah berhasil datanya muncul, datanya tersimpan, lalu kita ambil passwordnya. Jadi sekarang saya akan mencoba memunculkan error handlingnya. Misal kita beli motor, lalu kita misal stoknya kita jumlahnya 50. Nah, ini muncul error handling pada bagian nama pembeli karena belum ada pembelinya. Kita coba munculkan error handling dari stok tadi. Nah, ini muncul error handlingnya itu stoknya kurang karena sisa stoknya hanya 6. Jadi kalau lebih nggak bisa. Kalau 6 bisa. Nah, kita bisa hapus juga ini. Itu sih error handlingnya. Lalu untuk laporan transaksi di sini juga menggunakan JDBC database connection. Itu kita select database-nya untuk mengumpulkan data-datanya. Lalu untuk lewat transaksi juga kita menggunakan database connection. Kita select tabelnya, lalu kita munculkan di bagian riwayat transaksi. Untuk kodenya seperti ini. Nah, ini kita select tabel ID transaksi, lalu namanya, alamatnya, tanggal, dan total belanjanya dari transaksi. Bagian OOP-nya sini juga sama menggunakan inheritance dan enkapsulasi inheritance. Ini laporan harian bukan anak dari panel. Lalu enkapsulasi sini ada metode tabel tanggal dan load data. Nah, ini terenkapsulasi, kode terenkapsulasi oleh metode load data. Lalu untuk error handling di sini sama menggunakan pre-encrypt juga. Jadi kalau ada error, kita munculkan show message dialog, itu gagal data, lalu kita munculkan pesan errornya itu apa. Karya Baskara di sini berperan sebagai debugger dan juga membantu untuk codingan project ini. Saya di sini akan menjelaskan mengenai owner. Owner di sini adalah yang punya usaha ini, Berkah Makmur Jaya. Perannya owner ini itu agar bisa melihat kinerja dari kasir dan penjualan. Kita langsung saja dari login, kita masukkan username-nya dari database yaitu masih manager ya. Tapi nanti akan menjadi owner. Kita login di sini, bisa dilihat di sini diambil dari database yaitu owner. Saya akan menjelaskan dari laporan analis. Nah, di sini bisa dilihat ada laporan analis, ada tanggal dari sampai dengan. Kita contohkan dari hari pertama. Ya. Karena di hari pertama sudah memasukkan beberapa penjualan, jadi di sini keluar hasilnya untuk hari ini. Sekarang kita ganti untuk dari tahun kemarin. Cari, nah muncul nama seperti ini. Kemudian untuk laporan grafik, seperti tadi ada dari tanggal sampai dengan kita cari. Nah, ini untuk grafik penjualan hari ini. Kita ganti dari tanggalnya. Kita cari. Nah, ini penjualan dari tahun kemarin sampai hari ini. Kemudian untuk laporan hariannya, karena hanya harian atau hari ini, karena hari ini hanya segini saja. Jadi yang muncul adalah laporan harian hari ini. Kemudian untuk produk terjualnya, ini dari keseluruhan penjualan, tidak hanya hari ini tapi dari sebelum-sebelumnya juga. Oke, baik. Saya Yusuf Firdamadeni. Di sini saya bertugas sebagai mendesain dan membantu teman-teman untuk mengcoding. Oke. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan fitur utama pada dashboard. Nah, khususnya dashboard transaksi. Kemudian dashboard ini dirancang sebagai pusat kendali strategis bagi pemilik bisnis untuk memantau aktivitas transaksi, probabilitas hingga kinerja karyawan secara real time. Oke, yang pertama adalah riwayat transaksi. Jadi fitur pertama adalah riwayat transaksi penjualan. Di sini setiap sistem menampilkan log lengkap setiap transaksi yang terjadi. Informasi yang disajikan mencakup ID transaksi, tanggal, nama pelanggan, kasir, dan total belanja. Menu ini sangat penting untuk fungsi pengawasan, di mana owner dapat melacak value dan penjualan jika terjadi ketidaksesuaian stok atau laporan keuangan. Nah, kemudian kita akan beralih ke total pendapatan. Jadi total pendapatan ini adalah sistem yang dilengkapi dengan filter rentang waktu yang memungkinkan owner membantu omset total pendapatan hari ini memberikan gambaran kecepatan pemutaran uang pada hari ini berjalan. Sementara total pendapatan memberikan data akumulasi dalam satu periode. Hal ini memudahkan owner dalam melihat tren keramaian toko. Nah, di sini selanjutnya saya akan berpindah ke menu total pendapatan. Nah, jadi total pendapatan ini saya akan menunjukkan bagaimana sistem memfilter data nih. Nah, saya akan memilih rentang tanggal tertentu, misalnya dari tanggal 26 Januari hingga 26. Oke. Di sini saya akan mencontohkan penjualan atau pendapatan pada tahun ini ya. Oke. Nah, untuk total pendapatan pada tahun ini adalah Rp176.000. Kemudian di sini saya akan menjalankan atau menunjukkan pendapatan pada tahun sebelumnya.
atau tahun keseluruhan. Nah, oke, untuk total keseluruhan ada 416.180 ya. Oke, kemudian kita lanjut ke total laba. Total laba sama dengan total pendapatan, kita akan melihat total pendapatan pada tahun ini. Nah, total pendapatan pada tahun ini sebesar 34 juta. Oke, kemudian di sini saya akan menunjukkan total pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya sampai tahun 2026. Nah, oke, untuk total pendapatannya adalah 61 ya, 61 juta 180. Oke, kemudian kita masuk ke kinerja kasir. Nah, jadi kinerja terakhir ini adalah menu yang menjadikan tabel kinerja yang merinci jumlah transaksi dan total nominal yang dihasilkan oleh setiap kasir dalam rentang waktu tertentu. Dengan fitur ini, owner bisa membandingkan kinerja hari ini dengan data historis seperti tahun kemarin. Data hari ini menjadi parameter objektif bagi owner untuk memberikan penghargaan atau reward kepada kasir yang paling produktif atau melakukan evaluasi layanan. Perkenalkan, nama saya Gal Gunawan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai clean and build untuk final project, lalu menjelaskan installer untuk aplikasinya. Nah, yang pertama kita akan clean and build projectnya. Kita masuk ke admin. Nah, setelah itu kita jalankan fitur ini, fitur clean and build project. Kita pencet. Nah, di sini kita menunggu prosesnya. Nah, untuk buildnya sukses ya. Tapi kita akan melihat di dalam dokumen apakah muncul. Ya, muncul yang untuk file clean and build-nya. Langkah selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai installer untuk aplikasinya. Nah, di sini yang pertama-tama kita akan masuk ke dalam aplikasi Launch 4C ini. Nah, di sini untuk output filenya tuh kita bebas. Di sini kita kasih nama mahmud.exe. Kita taruh di desktop aja deh biar gampang. Ya, kita kasih nama program mahmud.exe lalu kita save. Nah, untuk file jar-nya kita masukkan file yang sudah kita clean and build tadi. Nah, ini ya, kita masukkan file ini lalu kita open. Nah, di sini untuk CRE-nya kita akan menambahkan pin CRE-nya itu 17.00. Nah, ini setelah itu kita akan ke build prep, ketik ini lalu kita kasih nama config aja deh yang gampang, config aja deh .xml, dan kita save. Nah, kita cek apakah muncul di desktop. Nah, muncul ini ya untuk config-nya. Nah, langkah selanjutnya kita akan meneruskan yang tadi ya. Jadi ada 2 step. Jadi ini langkah yang kedua. Step kedua itu kita masuk ke Inno Setup Compiler. Nah, di sini kita klik ini aja, create a new script. Lalu oke. Ini langsung next. Nah, di sini kita bebas kasih nama aplikasinya. Kita kasih nama Mahmud. Lalu untuk aplikasi versinya kita ini ganti 0 aja. Nah, ini kita ganti Bani Jaya. Ini juga kita ganti ya example-nya. Kita sesuaikan Jaya. Oke, lalu kita next. Ini next lagi. Nah, di sini kita masukin X yang sudah kita bikin tadi. Nah, ini dia. Kita masukin ini. Lalu kita add file. Kita masukin database. Nah, kita masukin database yang sudah kita berikan. Kita open. Lalu next. Ini next aja. Kita next. Ini next terus ya. Next, ini English next, lalu ini next, dan finish. Yes, ini kita next juga. Ini filenya bebas, kita kasih nama Mahmud. Kita save.
kita tunggu prosesnya. Ini next terus ya. Ini next, ini English next, lalu ini next, ini next dan finish. Yes, ini kita finish juga. Ini file namanya bebas, kita kasih nama kamu, kita save, kita tunggu prosesnya. Oke, selesai. Kita akan cek. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.